diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita diberkati Tuhan. Saat ini kita mau puji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-24. Saya membacakan bagi kita semua. Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab rakyat itu dengan keras, ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahkan tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaran Haya orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas kota Israel yang diam di kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Adoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi seluruh Israel melempari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaat, lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain daripada suku Yehuda saja. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam anak Salomo. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya abdi Allah demikian, katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo raja Yehuda, dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah masing-masing ke kemahmu, ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengar firman Tuhan dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, kita sudah membaca dari ayat 12 sampai ayat yang ke-24. Bagaimana di sini kita melihat ada sesuatu hal yang terjadi di tengah-tengah orang Israel. Saat ini jemaat Tuhan, saya membagikan tema bagi kita semua, yaitu Yerobeam dan sekali lagi tema kita yaitu Yerobeam dan Rehabeam. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang tema ini. Kenapa saya mengambil tema ini, Yerobeam dan Rehabeam? Karena mereka adalah dua raja orang Israel. Kita melihat awalnya kerajaan Israel hanya satu, yaitu yang menjadi raja adalah Salomo. Namun kita melihat ada terjadi suatu perpecahan
di tengah-tengah kerajaan itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat dari proses dari Saul menjadi raja pertama orang Israel, kemudian digantikan oleh Daud, dan kemudian sampai dengan Raja Salomo. Kita melihat di setiap pemerintahan dari Raja Saul, Daud sampai Salomo ada banyak lika-liku dalam masa pemerintahan tersebut, dalam kerajaan itu. Terkadang kita berpikir bahwa kalau dalam satu kerajaan ada kenyamanan, ketentraman, pasti akan banyak harta, banyak ini segala macam, enak hidupnya dalam kerajaan. Namun kita melihat di sini kehidupan yang nyata dari keluarga Salomo. Kita melihat ada suatu terjadi perpecahan. Kita melihat ketika Raja Salomo menjadi raja atas orang Israel, hanya masih Raja Salomo saja. Dari Saul, Daud, Salomo, hanya satu pemimpin. Belum terjadi perpecahan. Kerajaan itu belum berpecah, hanya satu raja. Kita melihat dalam masa pemerintahan Salomo, mereka merasa makmur, mereka merasa aman. Tapi saya percaya dalam hal itu pun pasti ada kesulitan. Kita melihat dalam masa pemerintahan Raja Salomo, Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan hikmat bagi Salomo. Tuhan izinkan dia untuk memiliki istana yang mewah, membangun bait Allah yang baik, yang indah. Dan kemudian apalagi ada banyak hal-hal yang Tuhan berikan pada Raja Salomo. Namun jemaat Tuhan, dari pembangunan bait Allah sampai istana Raja Salomo, dan sampai ketika Salomo sudah tiada, kita melihat ada suatu perpecahan yang terjadi, ada suatu problema. Jadi jemaat Tuhan, di dalam dunia ini tidak ada sesuatu hal semuanya indah. Tidak ada sesuatu hal yang semuanya itu akan baik-baik saja. Pasti di dalam setiap proses hidup kita ada masanya kita mengalami kesukaran, ada masanya kita mengalami kesulitan, ada masalah kita akan bentrok dengan keluarga kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita. Namun satu hal, walaupun demikian harus kita memiliki kasih. Jemaat Tuhan, kerajaan Israel dibagi menjadi dua. Mereka terpecah. Karena apa? Pasti ada sesuatu hal yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Ada problema yang terjadi. Ada kesalahpahaman yang terjadi antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpin. Jemaat Tuhan, kita melihat di sini kerajaan utara dan kerajaan selatan yang harusnya menjadi satu, namun menjadi pecah menjadi dua. Ada yang rajanya Yerobeam, ada yang rajanya Rehabeam, di kerajaan utara dan di kerajaan selatan. Jemaat Tuhan, walaupun demikian, semuanya itu adalah atas seizin Tuhan. Kerajaan tersebut terpecah, terbagi menjadi dua. Saya percaya itu seizin Tuhan. Sehingga di sini pun dikatakan, jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia. Kemudian di ayat ke-24, beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pergi. Mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita melihat di sini semuanya itu sudah diatur oleh Tuhan. Namun Tuhan katakan, janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Artinya di sini, walaupun kerajaan itu dibagi menjadi dua, ada yang bersama Yerobeam, ada bersama Rehabeam di kerajaan utara dan selatan. Namun Tuhan bilang, kamu jangan memerangi saudara-saudaramu. Biar aku bertindak atas mereka. Oleh karena itu jemaat Tuhan, walaupun saat ini kita mungkin tidak baik hubungannya, namun Tuhan katakan jangan kita semakin memberikan panas hati kepada orang yang mungkin tidak menyukai kita atau kita tidak menyukai orang tersebut.
tapi mari kita ciptakan damai. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami sudah selesai mendengar firman Tuhan, luar biasa mengajarkan kami. Supaya walaupun kami mungkin mengalami persoalan, bagi saudara-saudara kami tetap saling mengasihi dan kami tidak saling membenci. Tuhan, ajarkan firman-Mu dan ajar kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.